Keheningan malam hari, kota Madeira melahirkan seorang mega bintang sepak bola yang menggunakan setengah pendapatannya untuk memanusiakan manusia. Dia rela tidak mengikuti teman-temannya. Dia tidak mau membuat lukisan permanen di tubuhnya, tak mau menghabiskan harta untuk hal yang tidak penting, tak mau meminum minuman keras. Menolong orang, mendonorkan darah, membiayai biaya pengobatan orang tak mampu sudah menjadi seperti pekerjaannya. Hal yang dianggapnya sebagai pekerjaan itu dilakukannya karena mengingat masa lalunya yang dijadikannya hobinya. Hidupnya hampir saja tak dirasakannya karena kesadaran ibunya kalau ia tak dapat menikmati kehidupan. Ibunya hampir saja tidak melahirkannya karena sangat miskin dan ragu untuk dapat membiayai keperluannya. Sejak kecil, ia sudah mengetahui cerita itu. Dan akhirnya ia menjadikannya sebagai motivasi untuk dirinya sendiri. Menyadari bahwa ayahnya hanya seorang tukang kayu, menyadari bahwa hidupnya sangat berkekurangan, ia sangat bersemangat untuk belajar, dan ia sangat bersemangat untuk menaikkan derajat keluarganya. Ia menuntut ilmu dengan sangat semangat, mulai dari pendidikan dasar sampai ia menempuh pendidikan di tingkat sekolah menengah. Ia tahu bahwa dirinya tak sepintar teman-temannya, tetapi ia tetap semangat karena ia punya prinsip dalam hidupnya, bahwa hasil bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan batu loncatan untuk mendapatkan yang lebih lagi. Namun, semangat belajarnya harus terbakar habis, karena ayahnya meninggal karena stres dan kecanduan alkohol. Ia pun memulai mencari-cari kegiatan yang dapat dijadikannya sebagai penghilang rasa sedih dan stresnya. Menjadi salah satu pemain bola terbaik di dunia dengan gol hampir 1000, ia selalu menggunakan pendapatannya dengan tepat. Ia tetap memiliki barang mewah, namun tetap mengerahkan pendapatannya untuk orang-orang kurang mampu. Mulai dari penghilang stres, ia pun membulatkan tekadnya untuk dunia sepak bola. Setiap sore, ia berlatih dengan keras setelah menyelesaikan tugas sekolahnya. Suatu hari, gurunya menghinanya dan keluarganya. Karena merasa sakit hati, ia pun melempar kursi ke wajah gurunya. Dan tak dapat pertimbangan lagi, ia langsung angkat kaki dari sekolah itu. Kemiskinan menjadi salah satu masalah hidupnya untuk membangkitkan derajat keluarganya. Kemiskinan yang membuatnya dikeluarkan dari sekolahnya. Kemiskinan membuat ia kehilangan arah dan niat untuk melanjutkan pendidikan. Namun, kemiskinan membuatnya menjadi manusia. Ia sama sekali tidak dapat melanjutkan pendidikannya secara formal lagi. Ia memutuskan segala niatnya untuk menaikkan derajat keluarganya lewat pendidikan. Lewat sepak bola, ia mengekspresikan dirinya. Temannya melihat kemampuannya, sehingga ia diusulkan untuk memfokuskan diri ke sepak bola dengan masuk ke sekolah sepak bola. Ia pun tertarik dengan tawaran temannya itu. Ia langsung mencari sekolah sepak bola yang terbaik yang terdapat di pulau tempat kelahirannya itu. Namun sejak awal ibunya tak menyetujui hal itu karena ia tahu bahwa hal itu pasti membutuhkan biaya yang banyak. Betul saja, ketika ia ingin mendaftar ke sekolah sepak bola, ia kembali lagi harus memutuskan niatnya tersebut karena melihat biayanya yang sangat tinggi. Ia sangat sedih melihat hal itu. Ia juga hampir mewujudkan niat ibunya sebelum ia lahir. Ia hampir mengakhiri hidupnya karena putus asa. Namun kembali lagi temannya memutuskan niatnya. Temannya kembali memberi semangat kepadanya agar ia mencari cara untuk dapat masuk ke sekolah sepak bola impiannya. Dari hal itu ia memutuskan untuk mencari uang dengan menjadi tukang sapu jalanan. Saat ia menjadi tukang sapu jalanan, ia dilirik orang-orang karena kegigihannya di umurnya yang 12 tahun itu. Ia menarik perhatian salah satu pengusaha, sehingga pada akhirnya ia dijadikan tukang sapu di perusahaan besar. Merasa sudah menyanggupi biayanya,
ia memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya dan mulai mendaftar di salah satu sekolah sepak bola. Sekolah sepak bola itu sangat terkenal di Portugal, yaitu Akademi Benfica. Akhirnya, ia berhasil mendaftar dan ia berhak mengikuti latihan yang ada. Dari pelatihnya, ia dijuluki sebagai matahari pagi dan bulan terbit karena ia adalah orang yang datang pagi-pagi buta dan pulang saat malam hari untuk berlatih. Selama di sekolah sepak bolanya, ia menjadi anak terbaik dari performa pemain maupun sikap dan sifatnya. Pelatihnya tak ingin menyia-nyiakan kemampuannya, sehingga mulai menawarkan ia pada klub nasional. Akhirnya, terdapat klub Sporting CP yang tertarik dengannya. Klub Sporting CP melahirkan suatu robot. Sporting CP betul-betul menyempurnakan skillnya. Ia tak dapat dijatuhkan pemain lawan. Ia tak dapat dihentikan pemain lawan dengan mudah. Sehingga di umur 15 tahun, ia mulai dilirik oleh klub-klub besar Inggris seperti Manchester United. Pada umur ke-16 tahun, ia mendapatkan kesempatan untuk membela Sporting CP melawan Manchester United. Kedua klub ini memang dikenal sebagai rival pada zamannya. Tak ada satu pertandingan dari kedua klub ini yang tidak memakan korban dan membiarkan penontonnya pulang. Mulai dari anak-anak sampai orang tua pasti tak dapat meninggal karena menonton pertandingan ini. Kali ini salah satu pemain Manchester United membuat keributan di internet. Pemain itu menghina-hina semua pemain Sporting CP agar semua media tertarik dan menimbulkan banyak korban burung. Namun saat itu ia dan tim Sporting CP tak banyak mendengarkan hinaan itu dan tetap fokus untuk mencari taktik demi kemenangan. Kembali terulang lagi. Pertandingan antara kedua tim ini menimbulkan kericuhan yang sungguh besar. Pertandingan berakhir dengan kemenangan Sporting CP. Karena hal itu, fans Manchester United tak terima akan hal itu dan mulai menyerbu fans Sporting CP. Karena belum majunya teknologi, semua pintu keluar susah untuk terbuka, dan akhirnya terjadi kericuhan berupa perang antara kedua fans tim, sehingga akhirnya banyak fans yang menutup usianya di stadion. Karena hal tersebut, Sporting CP dan Manchester United dilarang bertanding lagi. Di balik cerita kesedihan itu, ternyata dia diundang pelatih Manchester United untuk mulai bermain dan membela Manchester United. Melihat gajinya, ia tak pikir panjang karena saat itu ibunya sedang menderita penyakit keras. Karirnya begitu cemerlang di Manchester United. Namun saat itu ia selalu berkonflik dengan salah satu anggota timnya. Ia seringkali diejek dan masa lalunya selalu dihina. Namun kali ini ia menyadari bahwa melempar kursi bukan lagi solusinya. Pembuktian adalah hal yang dapat membungkam mulut temannya. Setiap pertandingan selesai, setiap pemain akan diundang berbicara di depan media, dan temannya selalu menghina performanya. Bahkan ketika ia bermain dengan sangat baik dan selalu dipuji pelatihnya, tapi ia tak pernah membalas hal itu. Ia menyadari bahwa pembalasan hanya akan menghancurkan segalanya. Menginjak umur 19 tahun, ia dinobatkan sebagai pemain di bawah umur 20 tahun terbaik di dunia. Dan ia bangga, namun tak pernah pamer di media. Dan tak pernah menunjukkan kalau dia lebih unggul daripada temannya yang sering menghinanya. Saat umur 21 tahun, salah satu klub besar, yaitu Real Madrid FC, mengundangnya bergabung. Karena saat itu dinyatakan bahwa Manchester United sedang mengalami krisis keuangan. Tak pikir panjang, ia langsung menerima dan menandatangani kontraknya. Melihat itu, teman yang sering menghinanya pada saat di Manchester United kembali lagi menghina dan mengundang media dan menyatakan wajar saja ia langsung menerima kontrak, mengingat dia dulu kan miskin sekali. Pasti sekarang dia mementingkan duit saja. Akan cacian itu, ia tak banyak berkata.
dan tak menanggapi cacian itu. Ia memilih untuk berlatih, mengingat sebentar lagi ia akan membela Real Madrid melawan Manchester United. Akhirnya, waktu pertandingan tiba. Keadaan sangat tegang karena penghina dan bahan hinaan sedang berjumpa. Beberapa kali ia ingin jatuhkan dan dicelakai lawannya, namun tak berhasil. Itu hanya membuat ia mengalami cedera ringan dan tak berdampak sama sekali dengan performa bermainnya. Pertandingan selesai dengan kemenangan telak Real Madrid, yaitu 6-0, di mana 4 gol Real Madrid dihasilkan olehnya. Sejak saat itu, temannya itu langsung pensiun dan tak pernah menghinanya lagi. Namun, masalah tak selesai di sana. Pemain-pemain muda dengan skill tak kalah jago mulai bermunculan dan mulai menyinggung dan mengganggu karirnya. Berpuluh-puluh pertandingan dijalankannya, dan tak satu pun pertandingan yang tidak membuat ia tidak cedera. Semua hal itu terjadi karena karirnya yang begitu cemerlang dan tak satu pun pemain yang dapat mengalahkannya. Sehingga banyak pemain iri dan ingin segera mengakhiri karirnya dengan mencederainya. Perjuangannya betul-betul membuat segala media membahasnya. Selama karirnya, terutama setelah di Real Madrid FC, banyak sekali cedera yang dialaminya. Ia kembali melakukan pertandingan melawan Manchester United. Namun kali ini, pelatih Manchester United sudah berubah. Ia sangat semangat melakukan pertandingan itu. Namun, dari awal pertandingan, ia merasa dirinya seakan-akan mau dibunuh. Banyak sekali lawan yang mengincar karirnya. Dibanding mengakhiri karir karena cedera, ia milih berhati-hati dan menjadi pemain di lini belakang. Namun, takdir berkata lain. Biarpun di lini belakang, ia dicelakai salah satu pemain Manchester United, sampai ia terkena ACL atau jaringan sendi lutut yang lepas. Ia betul-betul menderita ketika mengalami penyakit itu. Ia harus rehat selama 3 bulan lebih. Selama masa rehat, ia banyak merenungi tentang karirnya. Ia juga dikunjungi teman-temannya. Salah satunya adalah teman yang dulunya menghina dia ketika pindah ke Real Madrid FC. Temannya kali ini tak menghinanya, melainkan menyemangati dan berkata, "ACL membuat banyak orang pensiun. Namun aku yakin ACL membuatmu lebih baik lagi." Perkataan itu diingatnya, sehingga ia semakin semangat untuk menyembuhkan ACL-nya dan mulai bermain lagi. Setelah 3 bulan lebih, ia mulai aktif bermain lagi dan ia dinobatkan sebagai pemain dengan sifat inspiratif dunia. Karena pada umumnya, setiap pemain bola yang mengalami ACL akan segera pensiun. Berbeda dengannya, setelah mengalami ACL, ia bermain semakin semangat lagi, sehingga masa kejayaannya kembali lagi dan semua pemain muda karirnya meredup lagi. Terhadap hal itu, ia kembali diincar pemain muda agar segera menutup karirnya di dunia sepak bola. Ia memang semakin jago, namun kakinya sangat rentan, sehingga akhirnya ia memutuskan untuk menjadi pemain belakang, bukan lagi sebagai penyerang. Namun ia tetap dijadikan penyerang oleh negaranya, yaitu Portugal. Hal itu tak dapat ditolaknya, karena yang di hadapannya adalah Piala Dunia. Menjelang Piala Dunia, ia seringkali bermimpi tentang ayahnya yang menyatakan bahwa ayahnya rindu kepadanya. Namun hal itu tak dihiraukannya. Piala Dunia dimulai, dan pertandingan terus berlangsung sampai Portugal mencapai final. Portugal akan melawan Perancis. Pertandingan pun dimulai sampai pada menit 33. Ia kembali dicelakai lawannya, dan ia kembali mengalami cedera ACL. Namun, berita bahagianya, ia dan Portugal keluar sebagai juara. Usai pertandingan itu, ia seakan-akan menyadari apa maksud mimpinya tentang ayahnya. Ketika ACL-nya disembuhkan lagi, ia mendatangi makam ayahnya dan menangis sujud dan berkata, "Maafkan aku ya. Semenjak karirku cemerlang, aku melupakanmu dan mungkin cederaku ini adalah balasanmu." Semenjak ia mendatangi kuburan ayahnya, karirnya mulai konsisten lagi, dan ia mulai melakukan karya-karya amal. Karena ia menyadari bahwa kemiskinan adalah awal dari kekayaan. Namun bagaimana dengan mereka yang miskin dan mengalami cacat fisik atau mental? Hal itu selalu dikatakannya ketika ditanya alasan ia beramal. Ia tak pernah mengatakan masa lampau bahwa ia hampir tak menikmati kehidupan.
Hingga sekarang ia sudah pensiun dari sepak bola dengan nama yang sudah tercatat sebagai legenda sepak bola. Sekarang ia membuka sekolah-sekolah gratis, menyediakan makanan gratis, selalu beramal, dan tanpa disadarinya namanya sudah lebih sering dituliskan di media karena amalnya daripada karena karir sepak bolanya.